Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah berkunjung kembali ke channel saya. Kali ini saya khususkan materi ini yaitu bagi para peneliti, khususnya jenis kuantitatif, baik skripsi maupun tesis. Sebelum ke pembahasan mengenai populasi dan sampel, kali ini saya akan menyampaikan kenapa kita mengambil sampel, karena sampel ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dari sampel ini kita membutuhkan data yang akan diolah, ya. Jadi data ini merupakan bahan mentah yang diolah, kemudian nanti akan menjadi sebuah informasi yang berguna gitu. Dalam jenis penelitian kuantitatif, data ini biasanya ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Kita pilih mau primer atau sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan atau responden. Informan ini biasanya istilah untuk penelitian kualitatif. Kalau untuk kuantitatif biasanya dinamakan dengan istilah responden, yaitu orang-orang yang dianggap layak dan bisa mewakili atau representatif, ya, untuk memberikan informasi atau tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan peneliti. Informasi ini bisa berupa wawancara, kemudian tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan peneliti biasanya dalam bentuk kuesioner. Jadi kuesioner disebar ke para responden dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di sana para responden akan memilih biasanya dengan skala Likert atau semantik diferensial yang umum, ya. Dan pilihannya bisa mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu untuk skala Likert. 1 biasanya sangat tidak baik, kemudian sampai dengan angka 5 ini adalah sangat baik. Selanjutnya, bila mana dicontohkan ini di sebuah perusahaan adalah karyawan. Karyawan perusahaan ini bisa dijadikan informan, ya, untuk penelitian kualitatif, atau responden untuk penelitian dengan jenis kuantitatif. Karyawan perusahaan ini tidak harus banyak untuk dijadikan sebagai informan, cukup 1 atau 2 orang. Lebih banyak misalnya lebih bagus apabila dibutuhkan, ya. Tapi 1 orang atau 2 orang pun itu sudah cukup. Berbeda dengan responden. Responden ini dibatasi, ya. Minimalnya biasanya 30 orang begitu. Selanjutnya, apa itu data sekunder? Data sekunder adalah dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Dan ini biasanya laporan keuangan atau catatan lainnya yang ada di perusahaan. Catatan-catatan lain bisa rekapitulasi gaji, rekapitulasi penghitungan penyusutan misalnya, dan sebagainya yang tidak dipublikasikan. Biasanya ini susah yang untuk diminta ke karyawan. Nah, data-data ini merupakan sampel yang diambil dari populasi secara keseluruhan. Mari kita bahas mengenai populasi dan sampel dalam penelitian. Ini menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi generalisasi umum, ya. Misalnya kalau dalam sebuah perusahaan adalah seluruh karyawan, tapi sampelnya itu yang harus ditentukan. Selain populasi, nanti ada pembahasannya mengenai sampel. Selanjutnya ini menurut Andi Supangat, populasi adalah sekumpulan objek
yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian atau penelaahan dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Dari populasi yang telah ditentukan, selanjutnya diambil sebagian atau keseluruhan gitu ya. Ini menurut Sugiono, pengertian sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Begitu. Selanjutnya, menurut Umi Narimawati, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi unit pengamatan sebuah penelitian. Jadi bisa bagian, ya, bisa keseluruhan juga, tergantung. Nanti kita akan bahas. Contoh populasi dan sampel. Ini populasi seluruh mahasiswa Universitas Balai Bandung. Ini seluruh ya. Namun sampelnya tergantung sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan atau representatif dengan pembahasan yang kita jadikan sebuah penelitian atau sesuai dengan variabel-variabel yang kita teliti. Sampelnya misalnya ini diambil 5 orang mahasiswa dari masing-masing fakultas yang terdapat di Uniba. Kemudian diambil hanya angkatan terakhir saja. Itu sampelnya ya, biasanya sebagian. Diambil yang berusia 20 tahun ke bawah misalnya, diambil hanya mahasiswinya saja atau diambil hanya kelas karyawannya saja. Ini tergantung pembahasan atau variabel yang ditelitinya, kita menginginkan informasi berupa apa begitu ya. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling ini menurut Sugiono merupakan teknik pengambilan sampel untuk sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Ini probability sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih yang dijadikan sampel. Teknik ini antara lain simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling atau sampling area. Bagaimana pengertiannya? Nah, simple random sampling yang ini dikatakan simple yaitu sederhana karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu. Beda dengan ini ya, stratified. Kalau yang ini dilakukan secara acak, siapapun bisa dijadikan sampel. Yang penting memenuhi apa yang diinginkan oleh peneliti. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, misalnya keseluruhannya wanita saja, keseluruhannya misalnya remaja saja, keseluruhannya adalah laki-laki saja, begitu, atau keseluruhannya misalnya ibu-ibu saja atau apa ya. Selanjutnya, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contoh ini biasanya karyawan-karyawannya kan ada yang berpendidikan terakhir SMA, S1, S2, kemudian ada yang memiliki usia di atas 20, di bawah 20, atau di atas 30 tahun misalnya yang diambilnya. Nah, ini ditentukan sesuai dengan strata tertentu ya. Atau misalnya kita meneliti di sebuah sekolah, pilih saja stratanya, dihomogenkan saja dari heterogen, yaitu misalnya guru PNS saja atau guru honorer saja. Selanjutnya ini disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Tapi saya merekomendasikannya yang ini bila proporsional ya, tentukan saja. Cluster sampling atau sampling area. Ini adalah samplingnya ditentukan sesuai daerah atau teknik
sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya se-Jawa Barat begitu ya, atau Bandung Raya, tapi kita pilih misalnya yang mana, atau universitas di Bandung, misalnya mahasiswa yang ada di Bandung. Untuk menentukan mahasiswa mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya didasarkan daerah populasi yang telah ditentukan, misalnya mahasiswa Uniba. Selanjutnya, teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dulu, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada di daerah itu secara sampling juga, namun ini harus representatif, artinya mewakili ya. Selanjutnya ini setelah probability sampling ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel gitu ya. Jadi tidak memberi peluang. Non-probability sampling diantaranya ada sampling sistematis, kuota, insidental, purposive, jenuh, dan snowball ya. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Biasanya kalau karyawan perusahaan diberi nomor dulu berurutan. Kemudian sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan memenuhi, begitu ya, terpenuhi. Bila pada pengambilan sampel dilakukan secara kelompok, maka pengambilan sampel dibagi rata sampai jumlah atau kuota yang diinginkan gitu. Selanjutnya ini sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui, yang penting mewakili, representatif, cocok begitu. Itu bisa dijadikan sebagai sumber data siapapun misalnya. Selanjutnya sampling purposive atau purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Nah, ini biasanya datanya yang diambilnya untuk analisis kuantitatif, yaitu rasio. Rasio menggunakan sampling purposive. Sampling purposive ini cocok yang skala pengukurannya adalah rasio atau datanya sekunder. Namun untuk data yang diambil dari responden itu saya rekomendasikan Anda menggunakan ini, proportionate stratified random sampling. Ini untuk data-data yang diambilnya dari kuesioner atau responden, yaitu datanya ordinal ya, dari responden atau karyawan perusahaan. Namun untuk datanya berupa rasio atau datanya sekunder, saya rekomendasikan ini samplingnya purposive ya. Ini yang purposive. Selanjutnya sampling jenuh. Sampling jenuh ini apabila populasinya semuanya bisa dijadikan sampel ya. Biasanya ini anggota populasinya hanya sedikit. Misalnya 40 atau 50 orang. Ya udah, jadikan saja semua sebagai sampel. Ini secara keseluruhan. Sampling ini dinamakan dengan sampling sensus ya, studi sensus. Selanjutnya snowball sampling ini diambil ya datanya berdasarkan jumlah yang kecil kemudian membesar, seperti bola salju digelindingkan dari bukit ke bawah membesar. Nah, itu ya. Seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak gitu. Ada pula teknik sampling dengan menggunakan rumus. Nah, ini jika ukuran populasinya diketahui dengan pasti. Biasanya yang digunakan adalah rumus Slovin. Di bawah ini dapat digunakan
formulanya sebagai berikut. N kecil yaitu sampel, N besar yaitu populasi. Keterangannya, batas kesalahan yang ditolerir ini untuk setiap populasi tidak sama. Ada yang 1%, 2%, 4%, atau 10%. Tapi saya merekomendasikan menggunakan yang 10%, paling tidak yang 5%. Gitu ya. Ini sebuah contoh dengan rumus. Misalnya kita ingin menduga proporsi pengguna Facebook di Bandung dari populasi 6.000 orang. Presisi ditetapkan di antara 5% dengan tingkat kepercayaan 9%. Maka besarnya sampel adalah N kecil ya, ini sampel 6.000 dibagi 6.000 kali 0,05. 0,05 ini adalah batas kesalahan atau alfa atau errornya, yaitu 5%. Kuadrat plus 1 sama dengan 375 sampelnya. Jadi dari populasi 6.000 setelah dihitung dengan rumus Slovin ini ya, dengan rumus Slovin ini, maka hasilnya dari 6.000 sampelnya adalah 375. Begitu teman-teman semua. Jadi untuk Anda sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian, diharapkan lebih teliti dalam menentukan data ya. Jadi pada intinya Anda memilih datanya berupa primer atau sekunder. Sekali lagi, primer ini adalah orang-orang yang ada di tempat penelitian atau di lokus penelitian. Sekunder adalah dokumen-dokumen, bisa catatan-catatan perusahaan, misalnya laporan keuangan atau catatan lainnya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.